Iya, Pak. Ya, ya mungkin soalnya sulit, ya, tapi prakteknya kan gampang. Hanya mengerjakan soal, dijadikan laporan, sudah. Yaitu dengan saya, dengan Pak Agus Kurniawan, praktikum model, lalu buat jembatan balsa, diuji, sudah. Ya, mudah ya. Nah, di kerja struktur beton ini akan agak berbeda. Ya, ini akan lebih berat. Tapi, ya, saya lebih menikmati yang ini. Ya. Jadi ini kontrak belajarnya ya. Kontrak belajar, kalau tidak sesuai bisa kita diskusikan dulu. Kalau tidak mau bisa di Pak tahun depan mungkin pas saya nggak ngajar ya. Oke, jadi ini kontrak belajar kita. Ya kontrak belajar seperti kemarin cuma satu, jujur bertanggung jawab. Ya kalian jujur dengan pekerjaan kalian sendiri, jujur dengan apa yang kalian sampaikan sendiri, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas kalian. Ya, jadi kalau misal tidak masuk kelas saya boleh, ya, tapi pertanggungjawabkan kalian sebagai mahasiswa. Ya, batas prestasi 4 kali. Tapi kalau kalian ada kegiatan di luar, misal mungkin kalian ikut organisasi yang ada kegiatan yang tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa kalian. Dan di sana kalian mendapatkan pembelajaran yang kalian anggap lebih bermanfaat daripada di kelas. Itu silakan tidak masuk. Di pertemuan saya monggo silakan. Saya tidak akan mempermasalahkan yang tidak masuk. Ya otomatis presensinya nggak ada. Tapi tidak masalah. Nah kalian belajar lebih banyak di sana. Jujur aja nggak masalah. Tanggung jawabnya itu presensi kalian harus bisa masuk sampai puas. Ya, itu kontrak saya. Ya, belajar sebanyak-banyaknya saat masih mahasiswa. Kalau kalian tidak aktif di kelembagaan, tidak ada kegiatan organisasi yang saya merasa itu passion kalian, ya belajar. Ya, silakan masuk kelas saya, kita belajar bersama. Gitu ya, ada yang keberatan? Pak saya nggak mau, Pak saya maunya nggak masuk kelas. Saya nggak usah ngisi SKS gitu ya. Oke, jadi ini ya pertemuan pertama sampai 7 dengan saya. Ya, nanti ini kalau saya mendeskripsikan adalah tugas dan tugas kegiatan praktikum dalam kelas atau teori. Ya, dengan saya 107 dengan teori. Lalu dengan Pak Lava pertemuan 8 sampai 14. Sebenarnya sampai 11 itu nanti di laboratorium atau praktek. Ya, nanti aslinya akan di hanggar mungkin. Nanti responsi dilaksanakan pada pertemuan 12 sampai 14. Ya, presensi pada luring kalau kita masuk kelas fisik ya, maksimal nih 15 menit setelah dosen hadir di kelas. Jadi biasanya saya akan datang buka presensi selama 15 menit maksimal. Pak, kalau setelah itu apa hadir tidak hadir bagaimana? Itu tadi jujur bertanggung jawab. Kecuali ya ada halangan yang memang berarti. Kalau misal Pak mohon maaf tadi saya barusan kecelakaan, misal ditabrak pengendara ugal-ugalan, ya sudah tidak apa-apa. Pak tadi saya masih mengantar keluarga saya dulu karena biasanya motor apa motor yang bisa dipakai ibu atau ayah saya rusak, silahkan nggak masalah. Pak saya ada bantu kakak bantu apa yang dispesifikasikan dulu baru nggak masalah. Saya nggak akan masalah kalau itu kegiatan keluarga. Saya nggak akan bertanya terlalu dalam. Itu urusan keluarga kalian dan kita di kontraknya jujur, silakan silakan santai saja kalau kelas dengan saya. Tapi ya itu datang 15 menit di awal. Ya lalu karena kemarin kita belum mulai pakai OBA ya, tapi untuk semester ini nanti cari tahu OBA itu apa. Penilaian kita menggunakan sistem OBA. Jadi tidak hanya nilai itu di akhir mata kuliah, tapi selama mata kuliah pekerjaan kalian dinilai. Jadi pelaksanaan praktikum juga akan dinilai. Asisten dan laboran ya, berperan besar pada penilaian mahasiswa di lapangan.
Ya, nanti aslinya akan ada 3, ya aslinya 2. Nanti ada Mas Rafli dan Mbak Prima. Kalau masuk di kelas ini silahkan on cam dan bersapa adik-adiknya. Kalau tidak, ya, mungkin belum hadir. Lalu nanti ada Saya hadir, satu, Pak. gimana? Saya hadir, Pak. Ini ada Mas Rafli. Ya, nanti silahkan tanya langsung aja, nggak usah malu-malu. Ya, Mas Rafli fleksibel. Jadi mungkin ada juga tutoran dengan asisten saya yang lain. Itu nanti ya, masih tentatif. Dan laboran. Laborannya kemungkinan laborannya pasti itu Mas Rizal. Nanti Mas Fendi ikut atau tidak nanti tergantung ya. Jadi laporan bersama Mas Rizal. Ya. Adaptasi sama Mas Rizal bagaimana kita praktikumnya. Kan. Berperan besar pada penilaian kalian di lapangan besok. Jadi jangan sampai di lapangan malah tidak berpartisipasi. Tapi ini pertemuan 8 sampai 14. Enggak, nanti ada tutorial di pertemuan, nanti saya jelaskan. Penilaian dosen diambil dari hasil laporan dan responsi. Ya, seperti biasa saya selalu ada laporan, nanti ada responsi di akhir pertemuan 13 sampai 14. Lalu di kelompok akan ada penilaian dari mahasiswa ke sama mahasiswa kelompok yang mengantisipasi mereka yang mungkin kelompok bertiga, tapi karena satu pasif, mereka harus bekerja lebih keras dibanding kelompok lainnya. Kan saya peringan sedikit nilainya. Tapi konsekuensi bagi yang tidak aktif ya ada konsekuensi sendiri. Ya, jadi jangan ragu untuk mengajak temannya untuk kerja kelompok. Aneh ya di zaman sekarang itu apa namanya? Saya harus menyampaikan seperti itu. Jangan ragu, ajak teman kalian mengerjakan kelompok bersama kalian. Kerjakan tugas kelompok bersama kalian. Karena tidak jarang ada keluhan itu orangnya biasanya hilang-hilangan ya Pak. Jadi ya sudah, saya kerjakan berdua dengan rekan saya. Itu kan kasihan kalian. Jangan ragu kalian aja. Kalau misal mereka tidak mau, sampaikan ke asisten. Tidak masalah. Ya. Jadi setiap usaha kalian saya hargai di sini. Tidak masalah. Lalu tugas praktikum yang tidak selesai atau belum di-AC oleh asisten dan laboran tidak dapat diajukan saat responsi. Ya, menghindari kemarin seperti praktikum mekanika struktur banyak belum selesai sampai sudah selesai responsi. Ya, itu kemarin kalian masih tahun pertama, ya, tahun kedua ya, tahun kedua masih adaptasi saya anggap. Sekarang kalian sudah harus lebih bertanggung jawab atas tugas kalian. Ya. Karena nanti di lapangan prakteknya kalian tidak dapat apa-apa. Ya. Kita di TRBBS, besok saat ada proyek pelaksanaan, kalian sudah lembur selama 6 bulan, 4 bulan untuk menyiapkan dokumen tender. Tapi pada saat presentasi dokumen kalian belum selesai, kalian tidak akan terpilih di proyek tersebut. Ya. Jadi melihatnya seperti itu, bukan kayak, Bapak masa kurang dikit lagi saya nggak bisa responsi. Bukan seperti itu. Karena besok, ya sekarang kalian sudah jadi mahasiswa yang relatif senior. Bentar lagi punya adik tingkat lagi, sudah tahun ketiga. Ya, kalian harus siap bertanggung jawab atas tugas-tugas kalian. Oke? Lalu mahasiswa berhak bertanya dan meminta arahan dan atau tutorial ke dosen, asisten, atau laboran selama masa pengerjaan praktikum. Ya, kalau misal ini tadi terasa berat, ya, nomor 4 dan 5 terasa berat, tidak masalah karena silahkan bertanya, nggak masalah. Ya, saya tidak akan sambat kalau ada asisten atau asisten atau mahasiswa yang WA saya. Ya, kalau bertanya, Pak, kalau WA Bapak di luar jam kerja bagaimana silahkan. Ya, tapi tahu waktu juga.
Ya, sampai jam 9 gitu masih saya toleransi. Tidak masalah. Saya menuntut pengerjaan yang baik, saya juga harus bisa melayani kegiatan perkuliahan dengan baik. Jadi silahkan tanya saja, tidak masalah. Kalau ke saya masih mungkin kekewo, ya silahkan ke laboran. Kalau ke laboran malah belum berani, silahkan ke asisten, ada Mas Rafli dan Mbak Prima. Ya, nanti biar asisten menyampaikan ke saya juga bisa. Silahkan, tidak usah ragu. Ya, karena nanti saya jelaskan lagi lebih lanjut. Lalu terakhir, mahasiswa yang aktif dalam kelompok berhak tidak yang tidak aktif dalam kelompok berhak tidak dituliskan namanya pada laporan dan tidak diikutkan dalam responsi atas dasar kesepakatan kelompok dengan persetujuan asisten. Ya, silakan. Ya, jadi bebas. Ini tadi jujur bertanggung jawab. Kalau kalian tidak mengerjakan, ya tidak usah ikut responsi. Kecuali teman kalian mau mengajak kalian. Nah, teman kalian yang bekerja keras juga punya hak untuk nilai atas hasil kerja mereka. Ya. Karena pengalaman saya, kalau tidak mengerjakan nanti juga diresponsi tidak bisa apa-apa. Ya. Daripada menanggung rasa malu saat responsi, lebih baik mengambil mata kuliah lagi di tahun depan. Saya. Ya. Oke, tapi semisal ada ya mungkin musibah, ya. Atau mungkin ada hal yang tidak terduga yang menghambat mahasiswa untuk tidak dapat berpartisipasi aktif pada sekian waktu, silakan sampaikan ke kelompok terbuka saja dan asisten. Atau ke saya langsung juga boleh. Itu aja untuk penjelasan kontrak belajar. Ada yang keberatan? Atau ada tanggapan? Atau mungkin pertanyaan, Pak, nanti di UAS ada ujian atau tidak? Karena tidak jarang mata mata kuliah praktikum ada UAS. Atau Pak, kalau misal nanti presensinya kurang bagaimana? Ada pertanyaan? Halo? Belum ada, Pak. Ada ya? Saya lanjutkan. Tadi kontrak belajar. Ya. Lalu akan saya jelaskan skema praktikum. Mata kuliah kerja struktur beton. Ya. Nah, ini besok kita akan melaksanakan praktikum nih. Ini praktikum ini. Pertemuan pertama, mohon maaf, ini bukan pertemuan ya, ini minggu. Ya, jadi sistem kita per minggu, bukan per pertemuan. Jadi minggu ini saya akan menjelaskan ya, tentang skema praktikum. Ya, santai-santai saja, minggu ini nggak banyak aktivitas karena memang sedang daring, tidak masalah. Ya. Nanti setelah sudah tahu tugasnya untuk satu semester ini, nanti besok pertemuan kedua akan ada tutorial etaps ya, dan pembagian tugas praktikum 1. Tapi tidak menutup kemungkinan tugasnya itu akan saya berikan di minggu ini. Jadi kalian bisa mencoba-coba untuk mengerjakan. Jadi untuk melihat soalnya bagaimana, kira-kira pengerjaan bagaimana. Lalu di minggu ketiga akan ada lanjutan. Jadi lanjutan pengerjaan tugas praktikum 1 dan tutorial tambahan. Tutorial tambahan ini dilaksanakan kalau sudah ada progres di pengerjaan. Misal kalau tugas 1 belum ada yang mengerjakan, bagaimana lagi dikerjakan di minggu ketiga. Tutorial nanti ya setelah kelas. Silakan nanti mengatur waktunya dengan asisten. Untuk pengerjaan tugas. Nah, tapi sebelumnya saya jelaskan dulu, saya lupa malah. Pak, kegiatan kita selama satu semester ini ngapain aja? Tadi nggak ada yang bertanya ya? Ya, jadi nanti kita belajar dari perencanaan sampai pelaksanaan kerja struktur beton. Ada yang bertanya?
Nggak ada yang bertanya, Pak, perencanaan kan juga apa? Perencanaan kan tugas S1, bukan D4. Nggak ada yang bertanya atau sudah tahu kenapa? Ya. Karena kalian di TRPBS itu, walaupun tertulisnya pelaksanaan, tapi kalau kalian melaksanakan tapi tidak bisa merencanakan, buat apa? Ya, itu juga akan memudahkan kalian sendiri di besok saat sudah bekerja beradaptasi dengan lapangan, karena tidak jarang kalian pelaksana diminta juga untuk merencanakan. Jadi harus siap dari 0 sampai 100 sampai akhir. Jadi ini ya. Jadi besok kita awali dengan perencanaan struktur bangunan, ya. Kemungkinan nanti kantor 4 sampai 6 lantai masih direncanakan soalnya nanti. Nah, lalu dari hasil analisis itu, semisal sudah oke, kalian hitung volumenya, RAB-nya. Pak, susah sekali, Pak. Habis kita merencanakan etap, kita menghitung volume dan RAB. Ya, kemarin saya sempat diskusi dengan laboran. Nanti saya akan diskusi dengan asisten, tapi kemarin saya sudah diskusi dengan laboran, itu berat. Makanya laboran meminta untuk lantai 1 saja. Ya, jadi nanti setelah etap selesai satu bangunan struktur, kekakuannya oke, kekuatannya oke, lalu menghitung volume dan RAB untuk lantai 1 saja. Ya. Diiringi dengan menggambar DED. Nanti itu masuk tugas yang mana nanti akan diberikan secara bertahap. Nanti setelah sudah selesai laporan itu 1 sampai 7, 8 sampai 11 nanti praktikum di lapangan nanti dengan laporan seperti apa, dengan laboran dan asisten. Nanti seperti apa kegiatannya, besok akan ada tutorialnya sendiri. Ya, kita lanjut ya. Ada pertanyaan sampai minggu ketiga? Silakan. Silakan, nggak apa-apa kalau mau bertanya. Ya. Karena misal ada perubahan bisa kita rubah di awal. Ya. Nah, kalau sudah minggu keempat tuh ACC tugas pertama. Ya. Jadi untuk perencanaan sebuah gedung kalian punya, saya blank. Oke, tes halo. Masih terlihat? Masih? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Jadi selama minggu kedua, minggu ketiga hingga pertemuan di minggu keempat itu harus sudah ACC tugas pertama. Ya. Lalu ada pengerjaan tugas praktikum kedua. Ya, saya seperti apa, besok akan ada soalnya sendiri. Ya, fokus satu-satu saja. Ya. 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 Nanti di minggu keempat ini itu nanti akan didampingi dengan laboran. Nanti akan ketemu dengan Mas Rizal dan kemungkinan Mas Fendi. Nah, ini tugas pertama itu yang memberikan ACC itu asisten. Ya, dan nanti silakan tanya jawab ke asisten, berdiskusi dengan asisten silakan. Selama 2 minggu ini. Ya, minggu keempat ada pengerjaan tugas praktikum kedua. Nah, minggu kelima itu ada tutorial lapangan oleh laboran. Jadi kemungkinan nanti kita di luar kelas, di hanggar mungkin ya. Nanti bersama laboran akan diberikan tutorial untuk besok pertemuan 8 bagaimana.
Ya, lalu otomatis pemberian tugas praktikum 3. Ini oleh laporan yang memberikan. Ya, lalu minggu ke-6 pengerjaan tugas praktikum 3 didampingi oleh laporan. Jadi tugas yang diberikan ini dikerjakannya minggu ke-6-nya. Ya. Oke. Nah, ini untuk kemarin kalau Mas Rizal minta kalau tugas 1 belum selesai, tugas 2 belum selesai, beliau tidak mau memberikan tutorial ini. Ya, tapi kita lihat besok ya. Oke, lalu minggu ke-6 langsung pengerjaan tugas ketiga didampingi oleh laporan. Ya, minggu ke-7 itu kita cuma ACC tugas 2 dan 3, lalu asistensi draft laporan. Jadi semenjak pertemuan kedua kalian sudah bisa mengerjakan laporan, sudah 7 minggu. Ya, draft saja. Nah, yang penting kalian sudah membuat laporan. Belum selesai tidak apa-apa. Tapi kalau dari sini harusnya laporan sudah bisa 50-70% jadi. 100%-nya kapan? Ini saya jelaskan nanti. Ini detail penugasannya. Jadi ini ya, kegiatan praktikum tidak hanya dilaksanakan saat mata kuliah berlangsung. Ya, tidak hanya cuma dari apa ini? Cuma dari hari Selasa jam 7 sampai jam 11. Ya. Karena efektifnya kan tidak 4 jam di kelas. Ya, silakan dimanfaatkan setelah itu. Ya, 1 SKS setara dengan 170 menit kalau pada sehingga waktu pengerjaan 340 menit dalam seminggu. Nah, kalau dilihat dari sini, tugasnya bisa dikerjakan selama kalian mengerjakannya tidak cuma di kelas, karena di kelas tidak mungkin sampai 340 menit. Ya, manfaatkan waktu kuliah selama seminggu untuk mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, ini saya juga merasa aneh untuk menyampaikan ini, karena ini seharusnya tidak perlu disampaikan. Tapi pengalaman di ya salah satu angkatan kakak kelas kali ini, mereka hanya mengerjakan saat praktikum, sehingga tugas praktikumnya molor 2 minggu. Itu Mas Rafli tahu itu yang saya maksud yang mana. Ya, jadi saya beritahu, semisal siapa tahu belum tahu, kegiatan praktikum itu boleh dikerjakan setelah kuliah. Silahkan. Ya. Semisal besok sudah di lapangan, kalian misal mungkin senggang, ya, sudah akhir semester mungkin sudah senggang, misal mau mengerjakan tugas kalian ya kontak laporan, Mas, saya mau lanjut mengerjakan tugas kerja struktur kayu, ya, lanjut membuat tulangan gitu misalnya ya. Ini silakan sampaikan, nanti disiapkan agar bisa selesai. Sehingga pada saat pertemuan berikutnya tugas bisa langsung diajukan ACC. Ya, misal tadi ya. Misal tadi ini di minggu keempat kita ACC tugas praktikum 1. Kita mengerjakannya 2 minggu. Kalau di pertemuan keempat itu belum selesai, ada revisi, direvisi dulu. Kan kita masih di kelas beberapa jam. Nah, beberapa jam itu dipakai untuk revisi, bukan untuk mengerjakan. Kalau mengerjakan nggak akan selesai. Ya. Tugas praktikum 1. Misal udah dengan asisten, Ode ini salah di sini, di sini. Ode ini harusnya mengerjakan seperti ini. Itu silakan. Ya, diajukan dulu ACC praktikum 1. Jadi gitu, sehingga waktu kalian tersedia dapat untuk bisa revisi. Nah, nanti aktivitasnya itu tidak mengulur. Misal kalian ini belum selesai, lalu mundur ke minggu kelima. Minggu kelima tugasnya baru lagi. Mundur lagi minggu ke-6. Ya. Minggu ke-6 mundur lagi, ke-7. Ke-7 mundur lagi. Kita menghindari itu ya. Oke? Oke. Lalu ini, saya yakin ini ya, tugas tidak
yang hanya dikerjakan pada saat pertemuan aktif kuliah nggak akan selesai tepat waktu. Ya, ini saya yakin ini. Atau tidak memiliki hasil pekerjaan yang baik kalau kalian sembarang mengerjakan. Ya. Makanya atur waktu kalian dengan baik sehingga tidak membuat satu praktikum ini ngaret. Kalau ngaret mungkin saya sebagai dosen ya sudah lah, tugas saya memang membimbing dan membuka mata kuliah ini. Tapi laporan kan tugasnya tidak hanya mata kuliah ini saja. Ya. Jadi kita belajar menghargai sesama sivitas. Kalau mau mundur sampai semester depan akan saya dampingi. Ya. Tapi laporan bertugasnya hanya di waktu-waktu tertentu. Jadi kita harus saling menghargai juga. Ya, jangan ragu untuk bertanya. Dan saya sampaikan di awal ya. Saat ada kendala, langsung aja. Daripada kalian bingung, lalu kalian menunda waktu sampai minggu depan. Oh ya udah nunggu sampai pertemuan berikutnya biar bisa tanya. Tanya aja langsung sekarang atau besok ke dosen, asisten atau laporan. Ya, nggak kaget harusnya ya. Laporan praktikum seluruhnya ditulis tangan. Tapi nggak kayak praktikum mekanika struktur kemarin. Ya, jadi ini sekarang gambar pendukung dan tabel output analisis boleh di-print lalu ditempel. Ya, sama seperti kemarin laporan bersifat individu. Semua bab dan subbab harus dilengkapi dengan narasi. Jadi tidak hanya menempelkan gambar. Ini melatih kalian besok juga untuk mengerjakan skripsi. Ini tidak boleh cuma gambar, harus dinarasikan. Misalnya kalian memberikan gambar pekerjaan penulangan. Ya, berikut adalah pekerjaan penulangan yang dilaksanakan oleh kelompok 4. Itu sampaikan itu sebenarnya nggak masalah. Ya, yang penting dinarasikan. Itu ya, itu detail penugasannya. Ada pertanyaan? Setelah sebelum kita lanjut, ada yang bertanya minimal satu lah. Pertanyaan satu, ketua kelas? Atau ada yang keberatan? Sampaikan saja. Kita di sini diskusi dulu. Oke, silakan. Mas Afarel Nur atau Mbak? Harusnya Mas ya. Silakan. Permisi Pak, sebelumnya mau tanya untuk poin yang 5 itu yang laporan praktikum seluruhnya ditulis tangan itu untuk laporan praktikumnya itu dari awal atau dari yang praktikum fisiknya Pak? Dari awal. Ya. Jadi Kalau kan ada. misalkan Ya. boleh meminta keringanan kalau misalkan nggak tulis tangan, pripun Pak? Soalnya mengingat tugasnya itu sepertinya sedikit banyak. Kan pertama nanti outputnya kita kan ngetap, terus nanti plus masuk Excel buat RAB, CAD Ya. buat DD, dan laporan Pak. Seperti Oke. itu. Ada yang setuju atau ada yang keberatan? Enggak rel. Aku pakainya tulis tangan gitu. Pada setuju? Boleh. Saya izinkan untuk semua diketik. Syaratnya harus rapi. Satu ya, tapi saya beri syarat. Ya, saya beri syarat ya. Gimana? Nah, Maaf ini Pak, sebelumnya mau nanya untuk syaratnya itu apa ya Pak? Kalau Gimana? boleh tahu. Gimana? Sebelumnya kalau boleh tahu nanti syaratnya itu apa ya? Oke, satu rapi. Ya. Belajar buat laporan yang proper ya. Nanti tanya ke asisten yang baik seperti apa. Atau kalau mau diberikan contohnya, ya nanti saya tunjukkan. Ya. 2, segala jenis plagiarisme lintas kelompok saya langsung drop jadi D. Setuju atau enggak? Kalau isinya cuma kopas, ya, outputnya sama, narasinya sama dalam kelompok yang berbeda, saya langsung drop laporannya. Setuju atau tidak?
Kalau satu kelompok narasi sama semua nggak apa-apa. Jadi kalau gini jadi nggak jadi individu. Ya, laporannya jadi satu kelompok satu aja. Ada yang keberatan? Mas Alvarel? Saya ngikut ketua kelas mawon, Pak. Ya. Jadi syaratnya cuma dua. Tanda petik cuma dua ya. Satu harus rapi. Kalau tulis tangan kan agak berantakan, saya nggak masalah. Ya. Tapi dua segala jenis ini. Silakan di chat. Yang setuju silakan sampaikan setuju. Yang keberatan bisa on mic lalu menyampaikan alternatifnya. Pak, kalau ketahuan plagiarisme jangan D lah Pak, C aja. Ini D itu sudah saya baik hati, ya tidak E. Karena kita di lingkungan akademik. Yang setuju silakan ketik setuju. Lebih dari 20 saya ubah aturannya. Oke ya, kayak kalau 20 kayak kegampangan. Oke. Oke, terima kasih Mas Farel. Ya. Sampaikan saja apa masukan nggak masalah, karena ini yang mengerjakan kalian. Ya. Kalau pedoman saya itu ya saya tidak akan mengerjakan sesuatu yang tidak bisa saya kerjakan. Itu ya. Jadi kalau kalian merasa ini kesulitan, berikan masukan. Itu ya. Deal ya. Oke, deal. Kita tulis tangan, mohon maaf, kita ketik, jadinya tidak individu, tapi per kelompok nanti satu laporan. Ya. Tidak ada toleransi untuk plagiarisme, dan laporan tulis rapi, ya, dan terstruktur. Bapak nanti laporannya isinya seperti apa? Ini saya sampaikan sekarang. Ya. Ini format laporan. Nanti saya bagikan ini ya. Jadi bab 1 analisis struktur bangunan. Ya, kita kasih spesifikasinya nanti di soal ada. Pemodelan struktur, subbabnya seperti apa? Ini cuma ditunjukkan bagaimana kalian memodelkan struktur kalian ya. Lalu peraturan pembebanan, peraturannya pakai seperti apa? Oh, sorry, terlompat. Ya, ini cover lembar pengesahan itu harusnya di depan sini ya. Lalu dilanjut dengan ini peraturan pembebanan. Kita pakai apa saja, ya. Lalu bebannya seperti apa? Cara kalian input kalian jelaskan di sini. Setelah sudah nanti hasil dan review pemodelan. Nah, ini reviewnya bagaimana? Kita cek ragam strukturnya dari etaps. Pemodelan struktur tangganya ditunjukkan seperti apa saja. Tunjukkan. Struktur lift tunjukkan juga. Ini tergantung soal ya. Lalu periode fundamental struktur, nanti ini hitungan SNI. Dicek menggunakan dengan SNI bagaimana. Lalu pengecekan massa, ini kalian cek. Kan ada volume kemarin. Itu massa kan jadi gampang dibandingkan dengan etapsnya. Lalu cek partisipasinya, itu cuma ngecek tabel tok. Mengecek penampang retak, itu nanti membandingkan kekuatan saat retak dan saat tidak retak dengan bebannya ya. Lalu pengecekan simpang antar lantai. Ini hasil etap, nanti diolah sedikit. Lalu pengecekan tahanan geser. Hasil etap. Nanti kemungkinan bisa jadi nambah
cek kekuatan tiap penampang, tapi nanti yang fix akan saya bagikan dengan bersama soal. Lalu kedua, analisis elemen struktur. Hitungan balok seperti apa, kolom seperti apa, seluk dan plat lantai. Ya, ini karena ini aslinya mau saya hapus kalau tulis tangan, tapi karena kita pakai pakai ketik, nanti silakan ini pakai Excel nggak masalah. Ya, tapi hati-hati. Yang saya sampaikan tadi, jangan ada plagiarisme. Kalian ngerjakan bareng, bikin hitungan balok, seluk, kolom bareng-bareng nggak masalah. Nah, tapi kan beda kelompok, beda format. Masalah. Ya, yang penting rapi nanti. Seragam dengan yang lain. Lalu pengerjaan kondisi rong kolom with beam. Sudah atau belum? Dicek. Ini hitungan gampang. Ya, lalu analisis volume, perhitungan RAB, perhitungan Bugstad. Nanti ini bersama laporan. Ini requestnya laporan ini. Lalu ini yang pekerjaan. Nih dari sini 5, 6, bab 5 dan 6 itu pengerjaan di lapangan, di laboratorium. Lalu terakhir laporan di struktur. Ini kayaknya cukup lantai 1. Jadi tenang aja, enggak 6 lantai kalian buat dia semua, cuma 1 lantai saja. Ya, ya laporan di jenis soft cover dengan warna merah buffalo. Ya. Terus saya pengen hijau buffalo, tapi kemarin pas praktikum mekanika struktur warnanya beda semua, 4 warna dipakai semua, jadi besok merah cuma 1. Itu ya, ada pertanyaan untuk laporan? Ini nanti saya perbaiki dulu. Ada yang salah input. Ini lembar pengesahan itu isinya ACC asisten sama ACC laporan, lalu ACC saya terakhir. Jadi kalau laporannya besok belum ditandatangan asisten dan laporan, tidak bisa responsi. Jadi tidak dapat tanda tangan saya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kita lanjut ke detail penugasan ya. Ya, ini jadi saya sampaikan juga di mata kuliah ini tugasnya killer tapi dosennya santai. Jadi santai aja. Tapi tugasnya kalau dibilang killer, iya. Nah, memang ini kalau besok kalian sudah bekerja, paling diminta untuk pengerjaannya cuma 2 minggu. Ya, kalian ini saya kasih waktu 1 semester. Pertimbangannya, 1, kalian belajar, 2, masih ada tugas dari mata kuliah lain. Itu ya. Nah, ini detail penugasan. Ini tadi saya sudah senggol sedikit. Praktikum struktur kerja beton terdiri dari 2 sesi. Sesi pekerjaan teori bersama saya, dan sesi pekerjaan laboratorium bersama Pak Lava dan Mas Rizal. Ini saya dan asisten. Nah, nanti kelompok penugasan teori, laporannya tadi, itu terdiri dari 3 orang. Ya, jadi 1 laporan itu untuk 3 orang, untuk kelompok. Besok saat praktikum, kan 3 orang nggak mungkin kita, ya mungkin tapi capek. Pembuatan penulangan, pembesian, ya, backcasting dan lain-lain untuk 3 orang itu kan terlalu berat. Nah, jadi nanti 2 kelompok di merge. Ya. Dari 6 orang. Jadi gabungan tugas teori. Ya, jadi tugas yang diberikan di jatah pertemuan saya, deadline-nya itu semua harus sudah ACC. Itu di pertemuan terakhir minggu 7 hari Jumat, pertemuan 7 hari Jumat, minggu ke-7. Ya, harus sudah asisten dan laporan. Ini request-nya Mas Rizal. Ini untuk syarat pelaksanaan penugasan laboratorium. Ya, 1, 2, 3 harus sudah selesai.
Laporannya gimana Pak? Laporannya yang penting sudah asistensi dengan asisten. Siapa tahu ternyata laporan kalian formatnya salah. Siapa tahu di laporan kalian ada yang kurang. Itu nanti dikoreksi dulu oleh asisten. Tapi belum harus selesai nggak masalah. Ya. Lalu deadline pengerjaan laporan ada di pertemuan 11. Kenapa 11? Ada yang bisa menjawab? Kenapa kok nggak 14? Aduh, 12 responsi, Pak. ya, karena 12 sampai 14 itu responsi. Iya. Ini kalau tadi kita melaksanakan sistem OBA, ketepatan waktu ACC itu tugas dan laporan itu mempengaruhi penilaian akhir. Ya, ini tidak saya yang menilai nih, asisten dan laporan ini. Hak prerogatif mereka. Saya cuma menginputkan nilai dari mereka, tidak merubah, tidak ngotak-ngatik. Ya. Laporan yang telah di ACC oleh dosen dikumpulkan pada saat UAS. Jadi besok tetap ada jadwal ujian akhir semesternya. Ya. Nah, nanti UASnya itu ngapain? UASnya itu mengumpulkan laporan ditambah dengan tanda tangan kehadiran. Jadi yang mengumpulkan harus orangnya. Ya. Bisa titip. Sebagai bukti telah menyelesaikan kuliah kerja, mata kuliah kerja struktur beton. Itu ya. Nah, penilaian rekan satu kelompok wajib dikumpulkan, diselipkan pada halaman terakhir laporan. Ya silakan kalau mau janjian satu kelompok. Tapi saran saya ini sifatnya rahasia. Nah, tapi karena ini apa namanya laporannya itu jadi satu, nah itu silakan. Bisa di atau nanti mungkin nilainya akan diberikan Google Form dari asisten. Karena kita laporannya tidak jadi satu orang satu. Nah, ada pertanyaan untuk detail penugasan. Ada pertanyaan? Pak, kelompoknya buat sendiri atau dibuatkan? Ada yang mau bertanya? Dibuatkan saja, Pak. Buatkan. Pak, ada yang khawatir nggak diajak gitu, Pak? Nggak apa? Setuju dibuatkan? Pakai. Oh, lagi musim demokrasi kan? Itu ya, silakan tulis di chat. Kalian pengen yang mana? Satu atau dua? Ya, silakan. Yang mau buat kelompok sendiri pilih satu, yang mau dibuatkan pilih dua, ada gitu aja. Biar semuanya ada waktu. Itu saya salah pencet ya? Oh enggak. Oke, silakan. Mas Rafli sama Mbak Prima tolong bantu saya nge-track ya, lebih banyak yang mana. Orang cukup satu kali saja, enggak masalah. Kok bisa ini?
Terus saya delete seperti ini. Mas Rafli usul acak. Karena mungkin pertimbangannya kalau di project kita nggak tahu dengan siapa tim kita. Betul, Pak. Oke. Baca mana nih, Bli? Ya. Kalau saya pendapatnya mending aja sih Pak. Lebih enak. Terus kok bimbang ya? Udah. Ini udah semua ya? Belum ya? Belum semua ya? Kok bimbang kita ikut asisten ya? Nanti Mas Rafli yang ngacak. Ada yang keberatan? Pak, yang voting satu lebih banyak 2 orang, Pak. Ada yang keberatan? Ini ada saran dari Mas Rafli. Mana? Diacak ya? Imbang ya? Enggak, satu suara ya. Ya udah. Oke, nanti kelompoknya akan dibagikan sebelum minggu kedua. Ya. Jadi disiapkan. Nanti pertimbangan saya juga, ini tugasnya tidak hanya teori. Jadi tidak mengesampingkan atau bagaimana, tapi biasanya pekerjaan lapangan itu kalau laki-lakinya minoritas, bebannya terlalu banyak untuk yang laki-laki. Jadi gitu ya. Kalau perempuannya mayoritas, biasanya juga kalah cepat dengan yang laki. Biasa seperti itu. Bukan saya, oh kalau perempuan performanya nggak bagus ya, belum tentu. Ya, jadi nanti saya coba minta ke Azan untuk membagi ya yang porsinya pas agar bisa saling cover. Itu lalu ada pertanyaan lagi atau tidak? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada kita sampai ketemu besok minggu depan di kelas. Gitu. Ketua kelas ada tanggapan? Ketua kelas siapa sekarang? Saya, Pak. Atau penanggung jawab kelas? Muhammad Fadila. On cam coba, Mas. Bentar, Pak. Ngalik, Pak. Oh, Pak. Oh, ya, kayaknya aku pernah lihat. Oh, Mas. Oke. Ini misal ada apa-apa langsung WA saya nggak masalah ya, Mas Fadil. Iya, Pak. Aman. Ya, atau kalau misal merasa wah nek tanya gini nggak kepenak sama Pak Bayu, sebenarnya kalau saya nggak masalah, ayo tanya aja. Misal masih sungkan silahkan ke Mas Rafli atau Mbak Prima, nggak masalah ya. Iya, aman, Ada Pak. Aman. tanggapan Mas Fadil? Sejauh ini eh, sudah aman, Pak, pokoknya. Aman ya, gampang ya. Nanti kalau ada apa-apa biar tak diskusikan lagi sama Mas Raffi atau Mbak Prima gitu. Yakin teman-teman sekelas bisa selesai nih ya. Gimana, Pak? Yakin teman-teman sekelas bisa selesai. Bisa, Pak, harusnya. Nah, harus yakin. Udah itu dulu. Untuk pertemuan ini sudah itu saja. Ya, dari saya ya belajar untuk menghargai peran kita sendiri di sebuah tim ya. Dan dari tim ya kita bisa percaya sama teman-teman kita sendiri. Itu aja. Nanti ini PowerPoint-nya setelah fix akan saya share sebelum minggu besok untuk mempelajari tentang
laporan praktikum ya. Jadi kalau misal merasa gabut minggu ini belum ada tugas, habis nyoblos nggak ada kerjaan, nah mungkin bisa diskusi tentang ini. Udah, itu dulu ya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Mas Rafli, Mbak Prima, ada tanggapan? Dari saya aman, Pak. Oke, Mungkin belum dari ada Pak oke. untuk saat ini. Mungkin ini Mulai ya Pak, terkait boleh, pembagian kelompok, saya agak menanggapi sedikit nih Pak. boleh. Sebenarnya kalau mau diacak atau beli sendiri itu plus minus Pak, karena kalau acak takutnya ada yang, jadi mohon maaf ya Pak, mungkin ada beberapa anak yang tidak mau ikut mengerjakan gitu Pak. Jadi ada yang kasihan terlalu gendong. Tapi dari pengalaman sebelum-sebelumnya kan sempat milih sendiri Pak. Minusnya ketika praktikum ada yang jomplang ceweknya terlalu banyak, jadi nggak selesainya di sana. Praktikum yang labnya. Iya. Karena kebanyakan cewek, mohon maaf ya, mungkin bukan merendahkan, tapi kadang ya cuman bikin story atau gimana ya kayak gitu. Cuman cowoknya aja yang ngerjain. Oh, kalau saya nggak tahu. Plus Tapi kalau minusnya kemarin kayak saya gitu. melihat, ya biasanya yang cewek itu misal bantu gambar. Nah, kalau kemarin kayu ya, yang geraji itu ya yang cowok juga bakal pakai was juga tuh. Pasti juga ada yang seperti itu. Ya Tapi itu juga plus minus aja nanti. Kalau menurut saya biar teman-teman sendiri aja sih Pak yang menentukan enaknya gimana. nanti pembagian tugasnya silakan ya. Ya kalau pembagian Tapi juga tugas, jangan yang cowok, oh nanti kan kamu yang apa motong-motong besi dan macam-macam, kalian yang perencanaan ya bisa ya. nah itu Nah, itu juga makanya sering. saya kontrol kalau tugas untuk apa namanya teori itu hanya 3 orang. Karena itu saya yakin kalau dari 3 orang itu mengerjakan cuma satu, bengar itu. Ya. Makanya juga semisal ada yang tidak aktif silahkan sampaikan ke Mas Raffi atau Mbak Prima. Kalau Pak, misal dua, gimana? izin menanggapi sedikit perihal Boleh. Mas Raffi tadi. Eh, ini hanya saran saya aja ya. Berkaca sama tahun-tahun sebelumnya, kalau dari saran saya, lebih baik dipilihin Mas Raffi. Cuman dalam pertimbangan eh, diberikan satu cewek lah Pak, gitu per kelompok. Jadi nggak monoton tiga semua cowok-cowok semua atau cewek semua gitu Pak. Oh enggak, kalau diajak tidak akan dibuat semua cewek semua cowok. Ya mungkin nanti ada, misal salah satu sudah habis ya mungkin ada 1-2 kelompok yang semuanya cowok. Tapi kalau semua cewek sepertinya enggak. Nanti kasihan pas lab. Kalau misal nanti oh kan bisa itu Pak, semua cowok semua cewek nanti dicampur saat praktikum. Ya kan bisa dibuat 2 cowok 1 cewek. Itu enggak masalah. Saya enggak. Yang saya pertimbangkan itu sebenarnya cuma pas di lapangan itu kalian udah pernah mata kuliah lapangan belum? Ngomong kok Mas, Mbak Riza. Pak, sebelumnya maaf saya izin menanggapi soal pembagian kelompok. Kalau dilihat dari yang semester sebelum-sebelumnya, kalau saran saya pribadi sama teman-teman saya juga, beberapa teman-teman saya, lebih baik kayak mending milih sendiri tapi dikasih syarat Pak. Kayak misalkan per kelompoknya itu dikasih batasan ceweknya berapa, cowoknya berapa isinya biar tetap imbang. Karena menurut saya kalau misalkan memang milih sendiri itu kita jadi lebih fleksibel terus sama kayak lebih nyaman juga gitu buat sekelompok sama partnernya gitu. Tapi kalau misalkan harus dibagi juga nggak apa-apa sih Pak. Terima kasih. Itu concern saya tuh ini bukan gimana ya, tapi concern saya tuh itu benar. Itu saya yang saya suka kalau milih sendiri. Jadi pekerjaannya tanda petik lebih efisien karena misal saya tahu skema kerjanya, misal saya dengan Mas Rafli gitu, oh saya tahu Rafli itu kalau kerjakan cepat tapi jangan banyak revisi.
Iya, saya tahu. Ya udah, saya rancang dulu tugas satunya dengan rapi. Kalau pas sudah jadi, saya kasihkan ke Rafli. Jangan kasihnya banyak tapi sedikit-sedikit. Saya tahu kalau banyak kan mungkin seperti itu. Yang saya khawatirkan itu kalau misal ada di kelas yang mungkin bukan gimana tapi temennya cuma satu dua. Kebetulan temannya itu diajak sama teman yang lain dan lanjut terima. Dia mungkin jadi harus terpaksa dengan yang lain tapi juga kurang orang. Nah, jadi ada ketimpangan. Jadi ada banyak tim yang performanya baik, tapi yang satu itu karena mungkin entah dia tidak hadir di hari H atau mungkin pas dia harus keluar kota tidak dapat sinyal dan di WA ke TikTok pilih kelompok, jadi performanya itu berbeda di kelompok itu pertimbangan saya juga apa kok diajak. Nah gimana Mas Rafli, Mbak Prima? Atau ada tanggapan dulu Mbak Riza? Jam kuliah kita masih lama ya, jadi bisa diskusi nggak masalah. Nggak usah kayak, wah harusnya udah selesai malah udah tanya jam. Enggak, ini masih jam kuliah. Gimana Mbak Riza? Gimana, Pak? Nah, itu tadi pertimbangan saya. Jadi kalau misal Hmm, ada teman yang klop, pasti performanya baik. Tapi kan kita nggak tahu. Mungkin ada teman di kelas yang ya temannya cuma satu dua. Terus ternyata temannya yang satu dua itu udah diajak sama teman yang lain. Kan jadi dianya terpaksa harus nyari teman-temannya yang sama-sama belum dapat kelompok dan ternyata mungkin orangnya juga belum dekat. Itu pertimbangan saya kalau milih sendiri. Pun ya, bagi saya tidak ada toleransi kalau sudah. Ini semester berapa kalian? 5, 4. 4, Pak. Dan semester 4 kan udah kenal satu kelas 2 tahun. Saya udah tahu plus minusnya teman-teman kita seperti apa. Ini Mas Rafli, Mbak Prima ada tanggapan? Silahkan. Prim? Gini Pak, mungkin kalau buat pembagian kelompok, mungkin bisa polling aja sih Pak, anak-anak nanti Paling lagi. saya sama anak-anak bikin grup terus polling aja. Enaknya pada mau pilih sendiri, karena sebenarnya plus minus Pak. Kalaupun harus pilih sendiri nanti dibatasin jumlah cewek cowoknya aja, mungkin kayak gitu ya Pak. Soalnya tapi minusnya pilih sendiri terkadang itu ada beberapa anak yang bisa nggak dapat kelompok. Itu juga ada minusnya milih sendiri itu. Ya. Kalau saya gitu sih Pak. Berarti asisten bikin grup gitu ya? Iya. Terus polling. Nanti diadain polling aja. Ya, kalau menurut saya sebisa mungkin ya pas mereka sendiri yang menentukan enaknya bagaimana. Karena bisa dibilang dari tahun ke tahun kelompok ini akan terkadang ya Pak, di beberapa mata kuliah itu agak sensitif, terutama mata kuliah yang bisa dibilang lumayan berat gitu. Oke. Itu aja berarti ya, tergantung kelas itu ya. Ya. Biasanya kalau gitu berapa lama, Bri? Biasanya kalau offline ya ketika di kelas langsung sih Pak. Langsung. Jadi langsung ketemu, oh enaknya beli sendiri apa dipilihin kayak gitu. Mungkin hari ini nanti bisa saya bikinkan Pak. Terus nanti mungkin saya laporkan ke Bapak langsung. Jadi terus kelompok fixnya disampaikan minggu depan kita sih ya? Iya Pak. Maksimal. Maksimal mungkin minggu depan. Itu ada yang keberatan? Enggak Pak, pokoknya tetap diajak. Enggak Pak, pokoknya tetap jadi satu. Silahkan sampaikan pendapat. Kalau Mbak Prima ada tanggapan? Kalau dari saya sebenarnya udah cukup terwakilkan dari Mas Rafli, Pak. Soalnya kemarin saya juga ditanyakan Mas Rafli. Jadi Mas Rafli juga udah paham betul bagaimana pembentukan kelompok yang baik kemarin itu gimana, Pak.
Oke, udah. Saya serahkan ke asisten full berarti ya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Nanti PPT-nya akan saya share setelah saya perbaiki. Oke, sekian dari saya. Ada pertanyaan lagi? Ketua kelas dan yang lain? Oke, nggak ada. Sekian dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.